kami dari kelompok 1. Jadi di sini aku Leni Olivia. Aku Mitna Sari. Ada satu lagi, kita panggil yuk. Mei. Halo, aku Melisa Ramadhanti. Jangan lupa nonton video kami sampai akhir ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Bukan karena tugas, tapi karena hati dan pikiran sendiri. Kadang kita iri dengan pencapaian orang lain, overthinking, bahkan kehilangan arah hidup. Nah, ternyata di dalam Islam itu manusia itu bukan cuma makhluk fisik, tapi juga mempunyai dimensi batin dan spiritual yang sangat penting. Dan itu akan kita bahas dalam perspektif tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep manusia dalam perspektif Islam serta konsep manusia menurut kajian tasawuf dan Al-Quran. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu tasawuf? Tasawuf adalah ajaran dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa dan perbaikan hati. Jadi, bukan tentang ibadah secara lahiriah saja, tetapi tentang bagaimana cara manusia membersihkan hatinya dari perasaan sombong, iri, dengki, atau perbuatan buruk lainnya. Dalam Islam, manusia itu bukan hanya sekedar tubuh aja, ada nih yang namanya hati, pikiran, ruh, dan juga nafsu. Nah, kalau dari sebagian batin ini rusak, maka seseorang itu cara berperilakunya pasti akan ikut rusak. Makanya penting nih untuk kita memahami konsep manusia dalam perspektif Islam. Soalnya dari kita memahami ini, nanti kita jadi tahu nih diri kita itu sebenarnya siapa dan tujuan hidup kita itu bagaimana. Dalam Islam, manusia itu dibagi dengan berbagai istilah yang berbeda-beda dan punya makna tersendiri loh. Yang pertama yaitu al-insan. Di sini konsepnya menekankan kalau manusia itu secara utuh, baik dari rohani maupun dari jasmani. Jadi manusia itu bukan hanya sekedar makhluk fisik, tapi juga manusia yang mempunyai potensi dari spiritual dan juga moral. Yang kedua itu al-bashar. Ini menekankan dari sisi biologis manusia, bagaimana cara manusia makan, tidur, tumbuh, dan berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, ada yang namanya Bani Adam. Jadi di sini diartikan bahwa manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Jadi manusia itu harus menjaga martabat dan dirinya agar tidak tergoda oleh godaan setan. Yang terakhir, ada yang namanya Anas. Jadi diartikan di sini kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia juga membutuhkan orang lain. Nah, setelah kita memahami istilah manusia dalam perspektif Al-Quran, sekarang kita masuk pembahasan tentang struktur atau dimensi manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, manusia memiliki beberapa dimensi penting yang saling berhubungan. Yang pertama adalah jasad. Jasad merupakan tubuh fisik manusia yang berasal dari tanah dan bersifat fana atau sementara. Yang kedua adalah nafs. Nafs berkaitan dengan dorongan, keinginan, emosi, dan hawa nafsu manusia. Kalau nafs tidak bisa dikendalikan, maka manusia mudah terjerumus pada perilaku buruk. Kemudian ada hati. Dalam tasawuf, hati adalah pusat kesadaran spiritual manusia. Dari hati lahir niat, ikhlasan, dan iman. Selanjutnya ada ruh. Ruh adalah unsur ilahi yang membuat manusia hidup. Ruh juga menjadi tempat spiritual manusia. Dan yang terakhir adalah akal. Akal dimana membuat manusia berpikir, membedakan yang benar dan salah, serta mengontrol hawa nafsu. Nah, di dalam tasawuf juga loh tingkatan nafs manusia. Yang paling lemah itu ada nafs amarah, yaitu jiwa yang cenderung membawa kita pada keburukan. Misalnya, malas ibadah, mudah marah, iri, dan egois. Kemudian ada nafs lawamah, yaitu jiwa yang mulai sadar dan menyesali perbuatannya. Dan nafs tingkat tertinggi adalah nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang karena dekat dengan Allah. Kalau dipikir dari sekarang, banyak orang yang sebenarnya lelah, bukan karena hidupnya berat, tapi karena hatinya nggak tenang. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu merasa kurang, dan terlalu mencari pengakuan manusia. Padahal, ketenangan itu nggak datang dari pujian orang lain, tapi dari hati yang bersih.
Nah, setelah memahami dimensi manusia dan tingkatan nafs, sekarang kita masuk ke tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Di dalam Islam, manusia itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Nah, tujuan pertama, manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Artinya, seluruh aktivitas manusia seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhinya. Manusia itu menjadi khalifah di bumi. Artinya, manusia itu bertanggung jawab atas kehidupan, lingkungan, dan hubungan sosial dengan baik. Selain itu, manusia juga harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, bukan hanya memikirkan antara kesuksesan dunia saja, tetapi juga harus mempersiapkan kehidupan setelah mati. Dalam tasawuf, tujuan akhir manusia yaitu menjadi insan kamil. Apa sih itu insan kamil? Nah, insan kamil itu adalah manusia sempurna dalam akhlak dan spiritualnya. Bukan berarti tanpa salah ya, tapi manusia yang dapat menyeimbangkan antara lahir dan batin. Contohnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menunjukkan akhlak mulia dalam semua aspek kehidupan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh kasus yang sederhana ya. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang selalu iri melihat temannya yang sukses. Setiap dia membuka media sosial, dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Lama-kelamaan, muncullah rasa iri dengki dan rasa ingin menjatuhkan temannya, agar membuat dirinya itu menjadi lebih baik daripada temannya. Nah, di dalam tasawuf, itu disebut nafs amarah. Apa sih itu nafs amarah? Nah, nafs amarah itu jiwa yang mendorong pada keburukan. Hatinya dipenuhi hasad dan iri hati. Jadi bukannya memperbaiki diri kepada Allah, malah mencari validasi kepada manusia. Solusinya yaitu adalah muhasabah atau mengintrospeksi diri, meluruskan niat, bersyukur, dan belajar menerima apa yang kita miliki. Karena ketenangan hati itu bukan muncul dari pencapaian orang lain, melainkan antara hubungan manusia dengan Allah. Jadi kesimpulannya, manusia itu di dalam Islam adalah makhluk yang sangat kompleks. Nah, manusia itu juga memiliki hati, ruh, akal, dan nafs yang harus dijaga keseimbangannya. Melalui tasawuf, manusia itu diajarkan untuk membersihkan hati, menahan nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah, agar menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual maupun sosial. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.